masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Cari narkoba, telepon genggam, dan senjata tajam. Sipir bersama polisi dan tentara geledah seisi lembaga pemasyarakatan Pariaman. Tekan angka stunting di Padang, seorang polisi dirikan rumah gizi Santiang. Empat pencuri sepeda motor yang beraksi di Darmasraya diringkus polisi. 1 orang ditangkap di tempat pelariannya di daerah Cakung, Jakarta Timur. 1 lagi tersangka kakinya ditembak agar tak kabur. Keempat pelaku bukanlah satu komplotan, namun mereka beraksi di lokasi berbeda di Darmasraya. Modusnya pun beragam, masuk ke dalam rumah korbannya. Ada juga yang mematahkan kunci kendaraan. Serta ada pula yang membawa kabur kendaraan korban yang lengah karena kuncinya tertinggal. Para tersangka bernama Anja, umur 26 tahun, Robi Suganda, 29 tahun, Reno, 33 tahun. Sedangkan Rivo Hendra Fauzi berumur 25 tahun, merupakan pencuri mobil yang ditangkap di daerah Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 minggu melaksanakan operasi jaran dengan sasaran pencurian dengan pemberatan dengan pencurian kendaraan bermotor, dan alhamdulillah berhasil mengungkap 6 kasus curanmor. Modus dari pelaku ini adalah dengan mengambil ataupun memasuki rumah korban. Pada saat diparkir ternyata korban juga lalai dengan meninggalkan kunci kendaraannya tetap pada kendaraan. Barang bukti 9 unit sepeda motor disita polisi dari 3 tersangka. Barang bukti 1 unit mobil minibus tengah dalam perjalanan dari Cakung, Jakarta Timur ke Polres Darmasraya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Kita 10-2. 1 pekan menjadi buruan polisi, seorang pencuri kendaraan bermotor diringkus Polsek Kota Tangah Padang. Profi ditangkap di Kampung Batu, Padang Selatan, tanpa perlawanan. Kejadian berawal dari laporan korban yang kehilangan 1 unit motor di Kompleks Taman Firdaus, Kelurahan Padang Sarai, Kota Tangah. Pelaku yang diketahui tengah berada di kawasan Kampung Batu, Kecamatan Padang Selatan, diringkus tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Sejumlah barang bukti disita petugas dari tersangka, berupa BPKB sepeda motor, telepon genggam, serta baju dan celana yang diduga dibeli dari uang hasil menjual motor curian. Kita jadikan TO dari yang bersangkutan atau yang dicurigai. Alhamdulillah dengan hasil dilakukan penyelidikan, kita temukan pelaku dari curanmor berdasarkan LP yang kita sampaikan tadi, yang dilakukan oleh yang TKP-nya adalah di Komplek Taman Firdaus di belakang Polsek sini, itu di daerah Padang Sarai, yang mana pelakunya diduga bernama Muhammad Rofi. Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan pelaku juga beraksi di tempat lain. Robi Ham melaporkan dari Padang. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pariaman dibantu polisi dan tentara menggeledah semua ruangan tahanan beserta warga binaan yang ada di lapas itu. 1 persatu warga binaan dikeluarkan dari ruangan sambil diperiksa seluruh badannya. Setelah itu, ruangan mereka digeledah. Lemari, tas, serta semua sudut yang dicurigai diperiksa petugas.
Selain narkoba, petugas juga mencari telepon genggam serta senjata tajam yang mungkin saja dimiliki para narapidana. Meski sudah diperiksa secara saksama, namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang itu. Petugas hanya menyita sejumlah peralatan elektronik serta peralatan keperluan sehari-hari yang tidak tergolong berbahaya. Meski disita petugas, namun tidak ada sanksi yang dijatuhkan karena barang-barang tersebut masih dalam batas kewajaran. Yang bisa berpotensi sebenarnya, tapi kalau untuk ukuran yang sifatnya prinsip tidak ada di sini, alhamdulillah. Narkoba tidak ada, handphone tidak ada, tapi secara umum ini pun kalau memang diarahkan untuk potensi untuk berbahaya bisa. Tapi alhamdulillah ini dalam kategori masih dalam pengendalian keamanan. Semua barang temuan dari lapas yang sudah kelebihan penghuni ini akan dimusnahkan agar tidak lagi beredar. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Beginilah keseharian Aibtu Nasrul, seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Kelurahan Ulakarang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sebelum menjalankan tugasnya, Aibtu Nasrul datang ke kantor untuk melaporkan rencana kegiatannya hari ini. Setelah mendapatkan arahan dari Kapolsek Padang Utara, Aibtu Nasrul menggunakan mobil patroli menuju lokasi tempat biasa menjalankan tugasnya. Namun, di balik tugasnya sebagai Babin Kamtipmas, Aibtu Nasrul yang tinggal di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, juga mendirikan rumah gizi stunting, yakni tempat berkumpulnya anak-anak untuk diberikan makanan bergizi, serta pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membiayai semua kebutuhan tersebut. Makanya, jadi secepat mungkin berdirilah pendirian rumah stunting di daerah Balai Gadang. Ini inovasi dari saya bilang sama Pak LPM dan bantuan warga masyarakat Balai Gadang. Nah, itulah akibatnya, penyebabnya berdirinya ini rumah stunting di Kelurahan Balai Gadang. Mudah-mudahan rumah stunting ini sukses untuk tujuan ke depannya dan berlanjut terus. Upaya yang dilakukan oleh Aibtu Nasrul diapresiasi atasannya, Kapolsek Padang Utara. Setidaknya, Bintara Tinggi itu sudah ikut membantu pemerintah Kota Padang menekan angka stunting. Kami akan membuat suatu rumah gizi untuk bayi yang kekurang gizi, yang mana mungkin akan mengeluarkan biaya dari sakunya sendiri. Nah, dan dia berinovasi, dijadikannya lah rumah pribadinya sebagai tempat posko, memberikan gizi pada berita kurang gizi dan memberi makan kepada orang tua yang lansia. Menurut data dari Pemko Padang, hingga bulan Desember yang lalu, angka stunting di Kota Padang mencapai 1.000 anak yang tersebar di 11 kecamatan. Tahun ini, Pemko Padang menargetkan penurunan angka stunting di Padang hingga 10%. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.